True Story on Screen. Yogyakarta, kota yang dikenal damai dan penuh cerita. Namun, di balik lampu-lampu jalan yang remang, ada rasa takut yang menghantui malam. Sebuah tindakan yang menelan korban, menebar rasa takut, dan merusak masa depan anak muda. Kelitih. Malam ini kami akan membuka hal meresahkan itu bersama seseorang yang pernah berada dalam kegelapan dunia tersebut. Dan seseorang yang kini berdiri di garis depan dalam pencegahannya. Saya Irfan. Dan saya Misael sebagai host. Selamat datang di Zona Merah, True Story on Screen. True Story on Screen. Saat ini telah hadir sosok yang berdiri di garis depan memberi edukasi untuk menjaga keamanan di Jogja. Mari kita sambut Pak W. Selamat datang Pak W. Mas, Kula nuwun, Saya dulu Pak W. Makasih. Terima kasih Pak W sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberi pemahaman baru kepada masyarakat. Selamat malam Pak W, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Hujan dikit tadi. Hujan tadi. Masuk angin. Baik, sebelum itu kita mulai dari sisi pemahaman dulu. Mungkin masyarakat di luar sana atau penonton belum paham arti kata kelitih. Sebenarnya kata kelitih itu apa sih Pak W? Kalau arti harafiah pertama kali ada istilah kelitih itu kelitian itu kan artinya itu kita main apa ya, hangout kayak gitulah. Misal kita lagi gabut di rumah, yuk ngelitih nih yuk main kemana yuk, kayak gitu asli artinya itu kayak gitu. Cuman nggak tahu sejak tahun berapa kok jadi menyimpang dari arti yang sebenarnya itu. Berarti ada pergeseran makna dari kata kelitih itu. Betul, itu. Saya nggak pintar bahasa Indonesia, masih yang. Jadi ya makanya sebenarnya ya karena masuknya itu kan mereka anak-anak yang dibilang kelitih itu kan mereka itu kan juga muter-muter kemana gitu kan. Jadi ya dibilangnya ya ngelitih. Ngelitih kemana ya ngelitih ya kan. Malah jadi ada kesalahpahaman antara arti kata kelitih itu. Kalau menurut Pak W, apa penyebab utama munculnya kasus kelitih di Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir? Gini, saya mau meluruskan dulu soalnya kan kebanyakan asumsi orang itu kan salah. Iya. Mungkin jenengan juga termasuk itu pengertian pelaku kelitih itu kan kalau kebanyakan orang taunya mereka itu sasarannya random. Misal ketemu orang asal bacok itu sebenarnya kan enggak. Itu enggak ada. Kelitih yang semacam itu sebenarnya enggak ada. Yang ada itu gangster. Geng-geng sekolah atau geng-geng kampung kayak gitu. Dan mereka itu tawuran, ada musuhnya gitu loh. Berarti tidak salah, maksudnya targetnya itu tidak sembarang gitu. Enggak ada itu, enggak ada. Kalau salah sasaran bisa jadi. Nah, tapi kalau mereka mengincar random gitu enggak ada. Yang ada itu mereka itu antara janjian mau tawuran, atau yang kedua mereka itu cuma muter nyari musuh. Jadi misalnya jenengan sendirian atau boncengan, tapi asal jenengan pakaiannya itu enggak sama kayak Geng-geng lain. anak-anak itu, kelitih-kelitih itu kan, itu aman. Nggak bakalan diapa-apain, misal ketemu rombongan kayak gitu. Orang kayak gitu kan nggak langsung diserang atau gimana, paling biasanya juga ditanyain, anak mana kamu? Kadang kayak gitu juga. Misal dengan langsung bahasa Indonesia, saya kuliah mas, gitu, udah nggak bakalan diapa-apain. Saya yakin kayak gitu. Jadi pengertiannya emang salah kaprah sih. Nggak cuma di Jogja kan, di mana-mana juga kayak gitu. Geng-geng sekolah kan pasti ada. Sekolah pasti ada. Semarang, Magelang ini lagi rame-ramenya. Kalau Jakarta memang dari dulu. Nah kalau Jogja udah malah agak menurun. Kalau di luar Jogja kan tarafnya itu Jogja zaman dulu. Jadi yang sampai rombongan 10 motor, 20 motor, iring-iringan bawa sajam gitu kan. Jogja udah nggak ada kayak gitu. Kalau dulu iya. Kalau di luar daerah Semarang, Magelang, Klaten itu masih kayak gitu sekarang. Jadi mereka itu nggak tahu niru dari mana, soalnya kan di
area Jawa Barat, Jakarta itu kan memang masih kayak gitu, dari dulu juga kayak gitu. Dan untuk sebenarnya ada nggak sih jam atau hari-hari tertentu yang rawan keliti itu, Pak? Sebenarnya ya karena itu kan geng sekolah, kebanyakan geng sekolah, meskipun ada yang geng di luar sekolah. Jadi ya kebanyakan weekend, mereka besoknya libur, malamnya, jadi malam Sabtu, malam Minggu gitu kan. Sekarang kan liburnya kan 2 hari toh anak-anak sekolah. Kalau di hari-hari biasa juga ada, tapi biasanya itu bukan geng-geng sekolah. Yang di geng kampung. Berarti apa itu, Pak? Kayak geng kampung apa? Kayak gitu. Kalau Pak W sendiri berasal dari komunitas mencegah. Kalau boleh tahu apa sih nama komunitasnya, Pak W? Ada sih, cuman karena kita untuk legalitasnya lagi diproses. Untuk sementara saya belum berani menyebutkan komunitasnya. Cuman orang kadang salah kaprah. Gedang Goreng 81 itu mereka menganggap itu suatu komunitas. Padahal kan bukan. Itu kan nickname saya lah. Alias nama saya itu kan. Jadi Gedang Goreng itu saya. Bukan komunitasnya. Bukan komunitasnya. Soalnya pernah kejadian kayak gini. Ada yang pernah kelompok relawan, kalau nggak salah itu dia pernah ketemu sama saya, terus dia pernah nangkep juga. Cuman pas nangkep itu yang ngejar, yang dikejar itu sampai nabrak tiang listrik. Lah sama dia terus ditangkep toh. Pas ditanyain dia ngakunya tim Gedang Goreng. Lah saya dapat kabar itu dari keluarga yang dikejar ini, yang nabrak tiang listrik ini. Nanya, Pak, ini temennya apa? Ini. Lah dia bilangnya gimana, Mas? Dia bilangnya dari tim Gedang Goreng. Saya bilang, bukan, Mas. Kalau bukan mau tak laporin ke polisi, laporin aja. Kalau mau saya berdampingi. Saya gituin, soalnya nggak ada namanya tim Gedang Goreng. Tim Gedang Goreng itu berarti tidak ada sebenarnya. Iya, dia cuman kasarannya kayak memanfaatkan nama saya, Kak. Kayak gitulah. Dan untuk mungkin komunitas pencegahan Bapak tadi sebenarnya itu udah berdiri dari kapan, Pak? Kalau komunitasnya sendiri itu tahun berapa ya? 2017, 2018 kalau nggak salah. Saya nyusul, jadi udah ada komunitasnya udah ada. Saya ditarik ke situ, diajakin gabung. Kalau saya gabungnya itu 2018-an lah. Jadi sebelum 2018 itu udah ada berarti? Udah ada. Pak W sendiri mungkin ada dokumentasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh Pak W. Lalu apa ada tayangannya di YouTube atau di Instagram atau di platform yang lainnya, Pak W? Saya cuman YouTube, Instagram, di TikTok juga ada. Tapi kebanyakan kalau di TikTok kan saya tuh habis 4 akun TikTok karena ke-ban. Ke-ban, Mbak. Kan pelanggaran komunitas kayak gitulah. Gitu. Kalau TikTok terlalu sensitif soalnya. Kalau IG masih lumayan. Baik, kalau gitu mari kita lihat sedikit cuplikan kegiatan yang dilakukan oleh Pak W. True story on screen. True story on screen. Nah, dilihat dari cuplikan tadi, jadi sebenarnya Pak W ini bekerja sama dengan kepolisian atau memang inisiatif dari Pak W sendiri? Kalau bekerja sama itu ya bisa dibilang gitu. Intinya kita mitra polisi. Mitra polisi. Jadi kita cuma membantu lah. Kita kan sipil loh. Dan ada keterbatasan kalau sebagai sipil untuk melakukan tindakan penanganan kejahatan jalanan itu memang ada banyak batasannya. Jadi kalau dibilang bekerja sama ya emang iya. Kita sering patroli juga bareng-bareng sama bapak-bapak dari kepolisian juga. Dan relawan di Jogja kan sebenarnya banyak, Mas. Banyak banget sebenarnya. Cuman kan misal kalau seperti komunitas kami, saya itu kan kita areanya kan nggak bisa menyakup semua wilayah Jogja kan. Jadi banyak yang kadang dia, Pak, pantauan di daerah sini. Yo kan kita nggak bisa cover semuanya itu kan.
Nah, dilalah ini sekarang yuk saya nggak tahu karena adanya gedang goreng itu atau enggak, relawan-relawan yang dulunya vakum itu sekarang pada jadi mulai aktif ikut lagi ya, Pak? Dan itu sangat banyak membantu. Kita juga saling koordinasi juga masalah itu. Gitu. Di kalangan orang-orang, Pak W itu dikenal sebagai gedang goreng 81. Mungkin apa ada makna tersendiri dari penggunaan nama tersebut? Nggak ada. Itu karena dulu ada di komunitas itu ada pembagian HT. Nah, kan terus masing-masing suruh bikin nama panggilan di HT. Kan ada yang sangar-sangar tuh namanya. Ada tombak satu, ada badak, terus apa kok namanya serem-serem. Aku mikir-mikir apa ya? Gedang goreng wae ya. Gedang goreng. Ya kalau yang tahu lah itu sebenarnya apa istilahnya? Plesetan dari nama saya sendiri sih. Kalau 81 nggak perlu saya jelaskan ya, nanti nggak kelihatan saya udah tua banget ya. Oh berarti Itu tahun kelahiran saya Mas, 81. Oh. Nah ngomong-ngomong soal kegiatan yang biasa Pak W lakukan, ada nggak sih kayak kegiatan yang unik paling Pak W ingat selama melakukan kegiatan tersebut? Uniknya gimana maksudnya? Ya unik, mungkin lucu atau mungkin Yang teringat oleh Pak W begitu. Ya sebenarnya banyak ya. Kalau yang paling unik apa ya? Kalau unik, kalau yang paling saya nggak bisa lupain itu ya paling masalah urusan sama akamsi warga masyarakat sendiri ya Pak? Jadi malah saya itu mau hampir digebuk, dipukul pakai. Jadi saya ngejar masuk kampung. Yang saya kejar pelakunya ini pas ngelewatin bapak-bapak lagi pos kamling. Pas ditanyain bapak-bapak pos kamling itu, yang tak kejar itu malah bilang, Pak saya dikejar ngelitih, malah bilang gitu. Oh malah dibalik. Jadi pas saya lewat bambu apa segala macam gitu, wah saya juga langsung refleks ngerem toh. Nah, dan mereka itu kan kadang nggak tahu, kalau orang awam itu nggak tahu pelaku-pelaku ini ciri-cirinya gimana. Kalau yang umum, yang pasti gampang diketahui itu kan mereka itu nggak mungkin sendiri. Kan kalau pelaku-pelaku ini, anak-anak ini kan pasti minimal berdua atau bertiga. Ada namanya zombie, ada fighter gitu. Nah, kalau saya kan cuma sendiri. Masa saya mau ngelitih sendiri kan, mau bacokin orang sendiri kan nggak mungkin toh. Nah, kadang orang kan nggak tahu tapi kayak gitu kan. Taunya aku yang ngejar. Teliti gitu ya Pak. Cuman terselamatkan oleh saya kan bawa HT. Nah, terus mereka pasti mikir toh, kok bawa HT. Masa kelitih bawa HT gitu. Yo tawuran yang dia gitu. Jelek banget yo. Paling kayak gitulah, sering tuh soalnya kejadian kayak gitu sering. Pernah mau digebuk pakai reklame gede banget tuh pernah juga. Berarti kadang resikonya itu malah berbalik kepada Pak W itu sendiri ya Pak? Iya, dan himbauan saya juga kan sekarang banyak banget yang ibaratnya kayak pengen niru atau gimana. Ikut-ikutan jadi relawan, cuman mereka kan nggak tahu resiko di jalan itu sebenarnya seperti apa. Terus penanganan kalau kita nangkep kayak apa, pas pengejaran apa. Kalau kita ngejar juga kita itu ada batasan. Ini tak kejar, nanti kalau dia nabrak orang lain gimana, kalau dia kecelakaan sampai meninggal gimana, kan kita yang tanggung jawab juga. Makanya kalau di konten itu kan sering banyak yang lepas juga. Nah, itu kadang emang dilepas, soalnya ini tidak sebanding dengan resiko yang bisa terjadi. Nah, kayak gitu kan harus pemikiran ya ibaratnya sudah dewasa lah. Dan pengalaman yang pasti dong. Kalau yang ikut-ikutan itu kadang kejar terus sampai tahu-tahu dia malah jatuh sendiri apa gimana. Banyaklah kejadian kayak gitu. Ternyata pembahasan tentang kelitih ini luas ya. Saya sendiri jadi semakin penasaran akan dunia kelitih ini lebih lanjut. Benar sekali Misael, sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, jangan kemana-mana karena kita akan menghadirkan kisah dan pengalaman dari mantan pelaku secara langsung.
Tetap stay tune di Zona Merah, True Story on Screen. True Story on Screen. Pagi guys, Indomie goreng dulu yuk. Buat gue, rasa Indomie goreng itu nggak ada duanya. Apalagi aromanya. Sadis. Ditambahin bawang goreng dan telur ceplok, makin gokil enaknya. Biar lo semangat kayak gue, Indomie goreng dulu. True Story on Screen. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Zona Merah. Kali ini telah hadir seseorang yang pernah terseret di dalam dunia gelap ini. Namun kini sudah memilih jalan yang berbeda. Mari kita sambut Mas Ray. Malam Mas Ray. Terima kasih Mas Ray sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman kepada para penonton. Sebelumnya bagaimana kabarnya Mas Ray? Alhamdulillah baik. Baik. Jadi di sini saya mungkin dan para penonton sudah sangat penasaran akan kisah dan masa lalunya Mas Ray. Jadi gimana awal mula ceritanya Mas Ray itu bisa terjun ke dunia kelitih ini Mas Ray? Untuk awal mulanya mungkin cuma dari temen nongkrong biasa, terus diajak main. Tiba-tiba ada, ya mungkin beberapa hal kayak cuma, ayo main sebentar, main sini ke sini atau ke sini. Tiba-tiba terus adalah jalan malam ketemu dan ya. Berarti awalnya emang mungkin karena lingkungan pertemanan tadi Iya. ya? Faktor utama dari lingkungan pertemanan sih. Faktor utamanya Mas Ray. Mungkin ada salah satu kejadian pada saat Mas Ray tadi dengan teman-teman melakukan hal tersebut yang masih Mas Ray ingat, yang unik berarti di dunia kelitih tersebut. Kalau unik sih mungkin Momen-momennya atau apa gitu. bukan momen unik sih, lebih ke berkesan karena ada sesuatu yang kehilangan teman. Yang kehilangan berarti. Sampai meninggal dunia gitu Mas. Iya, ada untuk yang pas langsung lihat ada sekali dan itu pun terlalu tragis. Di depan mata langsung. Iya, di depan mata. Itu saya penasaran Mas. Ya, Gawe SB berbenah ra Mas? enggak. Nah mungkin pada saat kejadian tersebut apa sih perasaan Mas Ray pada saat itu? Melakukan hal tersebut. Pas melakukan hal tersebut. Iya. Untuk di awal mungkin kayak ngerasa bangga karena punya temen yang solid atau merasa aku jagoan nih, aku berani sama orang, tapi ya, secara waktu udah ngapain sih? Udah mungkin udah ada perubahan kayak mulai sadar ya Mas? Iya. Berat, apa ada titik tertentu yang membuat Mas Ray akhirnya tersadar dan harus keluar dari dunia kelitih tersebut? Banyak sih Mas, dari entah dari faktor keluarga atau dari teman sama mungkin udah banyak kesibukan dan hobi yang lain yang mungkin bisa buat bisa Menjauh. Ya, betul. Menjauhi dari hal itu ya, Iya, bukan itu. banyak sekali. Nah setelah Mas Ray memutuskan untuk keluar dari dunia tersebut, apa tantangan Mas Ray setelah menjalani hidup yang baru itu Mas Ray? Untuk bergabung ke lingkungan sosial yang dulu sih, karena selama berada di lingkungan itu kayak dari warga pada mandangnya, anak nggak bener nih, sering keluar malam dan lain-lain. Saat mau balik tuh kayak harus coba ngelawan itu. Berarti masih kalau awal-awal masih ada kurang penerimaan dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya Mas Ray? Ya bener. Jika Mas Ray bisa kembali ke masa lalu, Ya. apa salah satu hal yang ingin Mas Ray katakan kepada Mas Ray yang berlalu itu? Apakah mungkin bisa jadi gambaran untuk masyarakat? Udah buat apa sih? Buat apa sih Buat melakukan apa? hal itu? Ya? Cuma buat cari nama atau apa? Emang sepenting itu buat di masa depan? Mungkin saya mau motong dikit masalah masa lalu ya. Fun fact aja. Fun fact ya, masuk fun fact ya. Jadi saya tadi ngobrol sama Mas ini di luar kan. Ternyata dia juga pernah ketangkap sama saya dulu. Nggak tahu itu sekitar tahun 2019-2018 kalau nggak salah. Iya. Ya. Tapi waktu itu saya belum bikin konten apa-apa, belum bikin.
Ternyata dia malah yang ngomong, aku biar kecekel kowe Pak. Malah Mas Rey ini. Iya, dulunya apa? Baru tahu malah namanya. Jadi itu adalah pengalaman yang cukup menegangkan yang dialami oleh Mas Rey. Dari pengalaman tersebut kita banyak mendapatkan pelajaran baru dari sisi mantan pelaku. Tak serasa kita hampir tiba di penghujung acara. Lewat perbincangan-perbincangan yang menambah wawasan kita tentang pentingnya kesadaran diri dan keamanan bersama. Jangan kemana-mana dan tetap stay di Zona Merah. True Story on Screen. True Story on Screen. Tahu kenapa orang Indonesia gila sambal ABC? Karena sambal ABC dengan cabai terbaik di Indonesia, Hot Beauty bikin semua tergila-gila. Sambal ABC, gak ada gantinya. True Story on Screen. Terima kasih tetap bersama kami di Zona Merah. Di sini kami tidak hanya akan mengulik sebuah kejahatan, tapi juga pengalaman yang dapat dijadikan pelajaran. Sebelum kita tutup, kami ingin menggali pesan penting dari kedua narasumber. Pak W dan Mas Rey, jika harus memberikan satu pesan penting untuk para penonton dan masyarakat, apa yang ingin disampaikan? Mungkin dari Pak W boleh terlebih dahulu. Saya dulu. Iya. Kalau dari saya itu yang paling penting bagi orang tua, sebagaimana pesan dari bapak-bapak kepolisian juga, selalu pantau putra-putri Anda, pastikan jam 10 maksimal jam 11 malam putra-putri Anda sudah ada di dalam pantauan, ada di rumah, jangan masih keluyuran, terus jangan sampai putra-putri Anda itu menjadi korban kejahatan jalanan, apalagi menjadi pelaku kejahatan jalanan. Dan buat para anak-anak yang masih berkecimpung di arena itu, yo gek tobat wae timbang ditobati wong liya. Itu aja lah. Untuk mungkin Mas Rey. Saya. Iya, Mas Rey. Untuk pesan mungkin buat para terutama pelaku sih. Buat apa cari mas di situ di jalan itu? Mending udah jalan hidup, karena cari nama di jalan nggak ada gunanya besok di masa depan. Cuma ada kalau menang ya buat apa, kalah cacat atau mati, dan itu buat keluarga kehilangan. Udah, dari itu aja. Dan untuk mungkin dari Mas Rey dan Pak Awit, apa ada langkah kecil namun berdampak untuk mencegah kekerasan jalanan ini? Kalau untuk apa ya warga untuk sinergi dengan masyarakat, bersinergi dengan aparat, relawan dan segala macamnya kan sekarang sudah ada 110. Jadi buat warga misal ada melihat tawuran atau apa gitu kan, misal nggak berani membubarkan, nggak berani melawan, langsung telepon ke 110 aja, itu dari pihak kepolisian pasti langsung respon. Itu udah aksi dari bapak-bapak aparat kepolisian yang terbaru itu kayaknya itu. Terus jauhi main hakim sendiri karena resikonya juga ada sendiri. Dan jangan jangan berusaha untuk menjadi pahlawan, karena itu juga sisi negatifnya banyak, resikonya pun tinggi. Jadi kalau ya bahu-membahu lah, gotong royong dari masyarakat, orang tua khususnya, sama dari pihak kepolisian. Kalau kami relawan kan cuma membantu ya. Yang utama itu ya, kalau saya dari keluarga itu, soalnya yang mengetahui anak itu di mana, ngapain itu kan yang bisa mengontrol keluarga. Terus kalau dari pihak sekolah atau di pendidikan, mereka kan cuma mengontrol anak-anaknya itu kalau pas di sekolah. Kalau di luar sekolah kan udah nggak bisa gimana lagi. Jadi kalau sekolah paling bisanya ya itu mengontrol apakah di sekolahnya itu ada gengnya atau apa gitu kan, pasti ada. Biasanya kebanyakan ada. Sekarang itu SMP aja udah hampir semuanya punya geng, ada gengnya.
Nah itu pantauan itu yang perlu diperhatikan oleh dari pihak sekolah. Mungkin bisa koordinasi ke polsek aja bisa. Saya pernah membubarin satu geng sekolah itu. Saya bekerja sama dengan sekolah dan pihak kepolisian. Itu bisa. Langsung di sekolahnya berarti Pak? Iya. Oh. Dan untuk mungkin Mas Rey? Mungkin susah. Angel ya. Sebagai ya mungkin kalau dari mantan pelaku ya paling dia kan udah pengalaman, udah mengalami hal itu ya. Paling yang bisa memberitahu kalau hasil dari mereka berbuat seperti itu nggak ada sebenarnya. Hasil sama sekali. nggak ada impact. Nggak ada sisi positifnya itu hampir nggak ada. Yang ada cuman kalau nggak jadi korban ya jadi pelaku udah gitu aja. Paling mentok kayak gitu ya Mas ya. Ya benar sekali. Cuma kapok ya Mas ya. Enggak. Kapok aku Pak. Langsung ngobrol sama yang nangkep ya Pak. langsung ketemu ya. Bagaimana masyarakat bisa ikut berperan aktif membantu anak muda agar tidak terjebak di dalam dunia kelitih ini? Mungkin dari Pak Wi atau Mas Ri yang terlebih dahulu ingin menyampaikan. Kalau dari masyarakat ya itu pos kamling apa segala macam keamanan di lingkungannya sendiri aja. Soalnya kan ada ini saya sedikit cerita dikit nggak apa ya. Ada dari satu kampung itu mereka berusaha ibaratnya mancing apa ya istilahnya mancing ya. Misal warga nanti mereka mengeluarkan yang anak-anak mudanya muter. Nanti kalau ada yang ngejar dibawa masuk ke kampung terus dipukulin di situ. Itu ada sekarang. Banyak. Nah, itu namanya apa ya? Jebakan gitu ya Pak. Jebakan. Nah, itu juga tidak bisa dibenarkan kayak gitu. Ibaratnya mereka mengutus 2 motor atau 3 motor muter. Nanti dia nantang-nantang orang terus dibawa pas dikejar dia lari masuk ke kampungnya sendiri terus yang nangkap anak orang kampung warga. Itu kan nggak bisa dibenarkan juga. Ibaratnya kalau orang yang berani misal saya soalnya ngalami siapa lagi boncengan ada 2 motor 3 motor tuh nantang-nantang nggak masuk ke standar gitu tak kejar dibawa ke kampung. Soalnya kan saya berani. Ibaratnya kan dia yang nantang duluan itu loh. Ibaratnya nih kalau cowok kan wah karena si nantang kok masa aku wedi kayak gitu loh. Dia yang menimbulkan adanya kejadian itu kan mereka malah. Pak W cuma sekedar kayak lu jual gua beli. Iya betul kayak gitulah. Itu banyak sekarang yang kejadian kayak gitu dan itu salah. Tidak itu kalau ibaratnya itu nanti masuk ke peradilan mereka kalah. Udah ada soal itu kejadian kayak karena memang sumbu awal kan dari mereka juga ya betul. Pak? Motif itu sebenarnya buat apa sih mereka begitu tuh Pak? Yang mana? Yang memancing-mancing jebakan tadi itu. Ya mereka maksudnya pengen nangkapin anak-anak kayak gitu. Cuman kan kadang nggak tahu yang ditatang siapa. Iya. Kalau orang cuman orang mau main, tahu-tahu ditatang orang terus dia berani ya, kan gimana? Belum tentu juga itu. Belum tentu itu pelaku soalnya. Tapi kalau misalnya kayak umpan maksudnya kayak anak-anak yang disuruh keliling itu anggota geng atau emang dari masyarakat aja Pak? Bisa anggota, bisa bukan. Kalau istilahnya undul lah. Undul suruh mancing kayak gitu. Dulu saya nggak mungkiri waktu awal-awal dulu saya pernah pakai kayak gitu. Jadi ada undul yang mancing gitu. Nanti kita lihat reaksi yang terpancing itu terpancing apa enggak. Misal ada rombongan, saya pakai 2 anak itu nggak nantang. Cuman saya dulu nggak pernah tak suruh jangan ditantang. Cuman kalau yang satu rombongan ini dia bereaksi nantang, baru tanggapin respon. Saya yang maju kayak itulah. Cuman kan karena ini terus ada masukan dari pihak kepolisian juga. Nek jangan kayak gitu Mas. Nanti kan kita yang menyebabkan. Meskipun saya nggak, udah saya bilang ke pancingan itu jangan nantang dulu. Intinya itu jangan nantang dulu. Ibaratnya kan dia cuman berkendara biasa, tahu-tahu ada yang nantang kayak gitulah. Cuman kan yo paling asumsinya udah beda lagi toh. Kalau sekarang saya udah nggak pakai kayak itu emang nggak boleh soalnya. Nggak boleh. Dan banyak relawan-relawan baru itu yang masih pakai itu. Padahal itu udah zaman dulu, sekarang udah nggak boleh gitu. Ya kayak tadi
mereka jual kita beli gitu salah. Kan kita nggak salah. Betul. Kita ditanam duluan, kita berani ya apa toh. Kayak gitu. Konsekuensi untuk salah targetnya itu besar ya Pak. Malam ini kita belajar bahwa kekerasan hanya meninggalkan luka bagi korban, pelaku, dan keluarga. Terima kasih kepada Pak W atau yang dikenal sebagai Gendang Gore yang satu dari komunitas dan Mas Re atas pengalamannya. Semoga kisah ini memberi edukasi kepada masyarakat. Terima kasih juga kepada penonton yang sudah setia menyaksikan talk show ini dari awal hingga akhir. Saya Irfan sebagai host. Dan saya Misael, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Zona Merah selanjutnya. True Story on Screen. True Story on Screen. Aku di sini. Ayo. Good job. Mau foto bareng? Oh, foto kewo. Bos. Ntar ya mic-nya dimatiin. Sini sini. Kalau kita kan Kau terus sekarang. Mas. Apa kita mau ayo meeting? Itu tuh main ya. Iya. Itu main. Ayo kita Ayo meeting.